Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Chip semikonduktor. Chip semikonduktor adalah nyawa dari setiap teknologi super canggih yang kita gunakan saat ini. Baik pada teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti pada prosesor komputer, smartphone, chips kartu kredit, dan lain-lain. Termasuk untuk teknologi-teknologi tinggi di bidang medis, mobil, pesawat, bahkan infrastruktur canggih di bidang pertahanan, media komunikasi, dan mobilitas data perbankan. Mayoritas mereka umumnya menggunakan chip semikonduktor untuk memproses data dan perintah dalam infrastruktur teknologi. Ya, industri semikonduktor sangatlah penting dalam bidang teknologi modern. Pada tahun 2018 saja, industri ini membukukan pendapatan sekitar 481 miliar dolar di seluruh dunia. Dan hal itu pasti akan terus tumbuh seiring permintaan dan penjualan perangkat teknologi tinggi. Diketahui, ada beberapa negara yang menguasai pangsa pasar teknologi ini. Yang terbesar adalah Amerika Serikat, China, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas proses pembuatan atau manufacturing microchips semikonduktor yang umumnya kita gunakan sebagai CPU atau prosesor-prosesor pada teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda? Bahan utama atau dasar untuk membuat sebuah microchips adalah bahan semikonduktor, terutama silikon. Meski saat ini, beberapa di antaranya menggunakan borofen atau grafen. Silikon-silikon dapat kita temukan dalam material seperti pasir, umumnya yang memiliki kandungan silika oksida tinggi. Dalam prosesnya, pasir-pasir silikon nantinya akan dipadukan dengan kandungan karbon untuk menciptakan silikon nanoatomik, kristal murni. Nantinya, paduan pasir silikon dan sedikit karbon akan dilebur dan dipadukan di suhu ribuan derajat Celcius. Selain terlebur, pada fase ini juga akan menghilangkan kandungan oksigen pada bahan silikon. Dalam beberapa fase peleburan tersebut, nantinya akan menghasilkan ingot kristal silikon murni yang biasa disebut dengan boule. Kemurnian silikon pada boule wajib sangat tinggi, minimal hanya satu pengotor dalam 10 juta kristal atom yang terbentuk pada boule. Silikon boule berbentuk bulat panjang dengan diameter bervariasi, mulai dari 15 cm hingga 45 cm. Silikon boule tersebutlah yang nantinya akan diiris atau dipotong menjadi wafer. Bulatan wafer-wafer silikon inilah yang nantinya digunakan untuk bahan dasar penyusun struktur sirkuit microchips. Semakin besar ukuran wafer, maka semakin banyak chips yang bisa diproduksi. Bahkan terkadang dalam satu bulatan wafer bisa menampung ratusan bahkan ribuan microchips. Ya, silikon merupakan bahan semikonduktor, yang artinya bahan ini dapat bersifat konduktor listrik sekaligus isolator yang dapat menghambat arus listrik. Ya, dalam skala mikroskopik, struktur atom silikon akan seperti ini. Diketahui, dalam setiap atom silikon terdiri dari 4 buah elektron di bagian terluarnya. Namun, elektron-elektron tersebut tak ada yang membawa muatan bebas. Akibatnya, keadaan silikon kristal murni cenderung lebih bersifat isolator dengan konduktivitas minim. Karena itu, nantinya pada fase selanjutnya, kristal atom silikon pada wafer wajib didoping dengan unsur lain yang memiliki jumlah elektron lebih banyak dan lebih sedikit, seperti kandungan boron atau fosfor. Contoh, penambahan pengotor atau doping fosfor yang memiliki 5 elektron. Karena keadaan fosfor berjumlah 5 elektron, hal itu akan membuat satu dari elektron fosfor nantinya akan dapat bergerak bebas, yang membuat bahan wafer akan jauh lebih konduktif daripada sebelumnya. Penambahan fosfor akan menciptakan N-konduktif, sedang penambahan boron yang hanya memiliki 3 elektron akan menciptakan lubang-lubang elektron yang terbentuk dan membentuk konduktivitas P. Konduktivitas N dan P nantinya sangat penting untuk merakit transistor-transistor. Ya, sebenarnya penambahan doping pentavalen atau 5 elektron valensi dan juga trivalen atau 3 elektron valensi dilakukan setelah tahap fotolitografi. Ya, setelah wafer-wafer terbentuk, wafer-wafer akan diangkut ke kompleks manufaktur utama yang super sangat steril.
Proses fabrikasi lanjutan harus terbebas dari kontaminasi sekecil apapun, bahkan kontaminasi partikel debu atau apapun, meski berukuran mikrometer. Hal itu akan merusak susunan sirkuit pada microchips yang akan dirakit. Karena itulah, ruangan wajib super steril dengan kelembapan dan suhu yang telah distandarisasi khusus. Diketahui, kompleks perakitan bahan semikonduktor memiliki tingkat kesterilan 100.000 kali jauh lebih steril daripada ruang operasi di rumah sakit manapun. Dengan skala kesterilan minimal tak boleh lebih dari 0,5 mikrometer kontaminan dalam setiap 10 liter udara yang terdistribusi dalam ruangan tersebut. Bahkan pada pegawai dilarang merokok minimal 4 jam sebelum bekerja. Ruangan dirancang super canggih dengan sistem filtrasi dan ventilasi yang sangat baik, di mana udara-udara terus disirkulasi dan difiltrasi sepanjang waktu. Ya, setelah itu wafer-wafer kemudian dibawa ke ruang fabrikasi. Wafer-wafer silikon tersebut akan melalui proses pelapisan dan pengendapan, baik melalui penyemprotan oksida oksigen atau uap air. Pelapisan ini akan menciptakan pelindung mirip kaca film. Proses ini berguna untuk memblokir resiko kebocoran arus antar sirkuit, juga sebagai pelindung wafer dasar. Setelah itu, proses selanjutnya adalah tahap fotolitografi atau litografi optik. Litografi adalah metode pencetakan, sedangkan foto adalah penggunaan spektrum cahaya. Nantinya, sinar UV atau sinar X spektrum cahaya akan menjadi sarana untuk mengukir desain sirkuit yang telah dirancang sebelumnya. Pada fotomask, proses pencetakan atau litografi berukuran super tipis atau sangat mikro. Ya, sebelum proses ini dilakukan, pada dasarnya para perancang dan ilmuwan telah merakit sketsa grafis dengan tingkat detail yang super tinggi dan akurat. Sketsa ini berisi rangkaian sirkuit yang nantinya akan diinstal pada wafer. Sebelum proses litografi, pastinya blueprint atau cetakan sirkuit telah dibuat. Blueprint sirkuit biasanya disebut dengan fotomask, yang dibuat dari bahan substrat mirip kaca film super tipis. Kemudian barulah sinar UV kuat atau bahkan sinar X digunakan untuk mengukir dan melarutkan fotosensitif resisten yang melapisinya. Intinya, proses fotolitografi adalah untuk membuat struktur pola sirkuit yang nantinya digunakan untuk menempatkan komponen-komponen mikro dan jaringan metalisasi. Setelah alur sirkuit telah dibuat, maka pengotor-pengotor yang tersisa akan dibersihkan dengan larutan kimia khusus. Proses ini disebut pengetsaan basah. Proses pengetsaan akan menghilangkan substrat yang tidak diinginkan, hingga bentuk sirkuit yang dibuat akan bersih dan membentuk struktur geometris. Dalam rangkaian etsa umumnya dilakukan berkali-kali. Kemudian setelah proses pengetsaan selesai, proses selanjutnya adalah memasukkan ion-ion doping trivalen atau pentavalen. Proses ini disebut dengan implantasi ion, di mana ion-ion doping seperti ion sulfur atau boron yang Profesor Kardus telah jelaskan sebelumnya nantinya akan dimasukkan pada struktur atom kristal wafer. Hal ini tentunya dilakukan karena faktanya silikon kristal murni lebih bersifat isolator. Karena itu, doping trivalen dan pentavalen wajib dilakukan untuk menghasilkan wafer dengan konduktivitas listrik yang lebih baik. Setelah atom doping diimplantasi atau dimasukkan, selanjutnya wafer-wafer akan dipanggang beberapa saat agar atom-atom yang diimplankan dapat menyatu dengan atom-atom silikon kristal murni. Kemudian setelah semua selesai, barulah fase metalisasi dilakukan. Fase metalisasi adalah fase untuk menambahkan atau menginstal berbagai komponen seperti lapisan koper atau tembaga-tembaga di atas transistor, resistor, atau kapasitor dan lain-lain yang telah dibuat sebelumnya melalui proses fotolitografi. Prosedur fase metalisasi awal adalah dengan cara menyelimuti sirkuit yang telah dibuat sebelumnya dengan kandungan tembaga atau logam-logam lainnya. Tapi material yang umum digunakan adalah tembaga. Lapisan tembaga tersebut digunakan sebagai sarana interkoneksi penghubung arus layaknya rangkaian kabel yang mengalirkan listrik pada setiap instalasi di perkampungan. Ya, pelapisan tembaga dalam rangkaian sirkuit berfungsi untuk memfasilitasi atau
menghubungkan setiap susunan komponen seperti transistor, resistor, kapasitor yang berjumlah miliaran. Ya, cairan koper atau tembaga-tembaga ini nantinya akan disiramkan pada parit-parit yang terbentuk pada alur sirkuit. Barulah setelah pelapisan tembaga selesai, nantinya bagian-bagian lebihnya akan dibersihkan dan kemudian diratakan setelah berbagai tahapan selesai dan telah melalui proses penyortiran cetakan listrik, yakni pengujian ketahanan perilaku semikonduktor atau microchips yang dibuat. Barulah chip-chips akan dipisahkan dari wafer-wafer yang kemudian akan dikemas dalam wadah pelindung yang terdiri dari sistem pendingin dan berbagai macam perangkat, tergantung untuk teknologi chips apa yang nantinya akan diinstal. Ya, tahukah Anda, proses produksi microchips sangatlah rumit dan umumnya akan memakan waktu lebih dari 10 minggu untuk tahapan awal hingga akhir. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fase atau tahapan perakitan microchips dalam industri semikonduktor modern. Profesor Kardus dari salah satu industri semikonduktor yang ada di Amerika Serikat mengabarkan.